Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusepin Selamaita. Saya berasal dari kelas A dengan NIM 2502102040024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat IPS, karakteristik IPS, ruang lingkup IPS, dan juga sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Apa itu hakikat IPS? Hakikat IPS yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia, masyarakat, dan interaksi sosial yang mencakup berbagai bidang seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi sosial. Ada pula yaitu tujuan IPS, yaitu tujuan IPS selain untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial di masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap individu dari kelompok termasuk nilai, norma, dan perilaku-perilaku sosial. Bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan bagaimana masyarakat terbentuk, serta bagaimana dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu negara maupun wilayah tertentu. Yang selanjutnya, yaitu melibatkan pemahaman perubahan sejarah, geografi fisik manusia, struktur ekonomi, dan pemerintahan yang mengatur masyarakat. Tujuan lainnya yaitu untuk membantu siswa memahami dunia sekitar mereka menjadi lebih baik, membangun kesadaran akan berbagai isu sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat membantu mengembangkan keterampilan analisis pada anak, pemecahan masalah, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konteks budaya, sejarah yang berbeda-beda. Ada pula yaitu karakteristik IPS, yaitu gabungan antar unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi, humanitaria, pendidikan, dan agama. IPS menyangkut masalah-masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial, serta upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Ada pula yaitu ruang lingkup IPS. Ruang lingkup IPS antara lain yaitu antara manusia, tempat, lingkungan, waktu, keberlanjutan dan perubahan, sistem sosial dan budaya, dan juga perilaku ekonomi dan juga kesejahteraan. IPS juga mempelajari dan menelaah serta mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat yang bersumber dari masyarakat. Ada pula yaitu sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Awal mula dikenalkan Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu di sekolah-sekolah kolonial. Pada waktu itu, IPS lebih menekankan pada sejarah, geografi sebagai bagian dari pendidikan kolonial sendiri. Namun, setelah merdeka pada 1945, IPS mulai dikembangkan sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa dan meningkatkan pemahaman tentang kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Namun, pada tahun 1950, IPS mulai diajarkan secara terintegrasi di sekolah mendasar dan menengah. Pada waktu itu, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan pembentukan identitas bangsa. Pada era Orde Baru, lebih mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun pada era reformasi, yaitu 1998, menekankan pada pendekatan saintifik, keterampilan berpikir kritis, dan juga pemahaman tentang global. Apa itu interdisipliner? IPS mengintegrasikan disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik untuk memahami fenomena-fenomena sosial, yaitu menganalisis fenomena sosial seperti mempelajari lokasi dan karakteristik geografis di dalam bidang pertanian, serta bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan hasil panen. Nah, analisis ini dapat mempengaruhi masyarakat pedesaan dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Apa itu multidisipliner?
Nah, multidisipliner yaitu adalah masing-masing disiplin ilmu masih berdiri sendiri dan tidak ada integrasi yang kuat antara disiplin ilmu, sehingga hasil penelitian dari masing-masing disiplin ilmu berdiri sendiri. Contohnya seperti peneliti ingin memahami dampak perubahan iklim terhadap masyarakat pedesaan. Nah, sehingga dapat menggunakan beberapa disiplin ilmu seperti dalam bidang sejarah untuk memahami bagaimana perubahan iklim dapat mengaruhi masyarakat di pedesaan di masa lalu. Kemudian di bidang ekonomi yaitu untuk menganalisis dampak ekonomi pemerintahan iklim ke masyarakat pedesaan. Nah, dalam bidang sosiologi, yaitu untuk memahami bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan masyarakat di pedesaan. Kemudian ada juga yaitu di dalam antropologi untuk memahami bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi budaya dan tradisi di masyarakat pedesaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.